Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Badan Wakaf Indonesia. Berikut adalah agenda yang akan kami presentasikan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pengertian Badan Wakaf Indonesia. BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia ini berkedudukan di ibu kota Indonesia yaitu Jakarta dan mempunyai cabang di provinsi dan kabupaten atau kota. Menurut bahasa, wakaf berasal dari wakaf yang berarti radia atau terkembalikan, al-tahbis atau bertahan, al-tasbil atau tertawan, dan al-man'u artinya mencegah. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala atau menurut Ahmad Azhar Bashir. Dasar hukum wakaf terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Kemudian rukun dan syarat wakaf yaitu al-wakif. Pewakaf harus cakap bertindak dalam memakai hartanya. Yang dimaksud dengan cakap bertindak antara lain merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak dalam keadaan bangkrut. Yang kedua, al-mauquf. Harta benda yang diwakafkan dianggap sah jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, benda yang diwakafkan harus berharga atau bernilai. Yang kedua, benda tersebut adalah milik pewakaf sepenuhnya. Yang ketiga, benda yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Dan yang keempat, benda tersebut dapat dipindahkan ke pemilikannya dan dibenarkan untuk diwakafkan. Yang ketiga, al-mauquf alaih berdasarkan klasifikasinya ada 2 macam pihak yang menerima manfaat wakaf, yaitu pihak tertentu dan pihak tidak tertentu. Maksud dari pihak tertentu adalah penerima manfaat merupakan seorang atau sekumpulan orang tertentu saja dan tidak boleh diubah. Sedangkan yang tidak tertentu adalah manfaat wakaf yang diberikan tidak tertentu secara terperinci, contohnya kepada fakir miskin, tempat ibadah, dan lain-lain. Yang keempat ada sigoh. Ini adalah syarat yang berhubungan dengan isi ucapan pada saat melakukan wakaf atau pernyataan pewakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Syaratnya antara lain yang pertama, ucapan harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekal karena akan menjadi tidak sah jika ucapan mengandung batas waktu tertentu. Yang kedua, ucapan bisa direalisasikan segera tanpa ada syarat tambahan. Yang ketiga, ucapan bersifat pasti, dan yang keempat, ucapan tidak mengandung syarat yang bisa membatalkan. Macam-macam wakaf. Yang pertama ada wakaf khusus, yaitu wakaf yang menjadi milik penerimanya. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak mengelola dan menikmati hasilnya. Dalam kategori ini yang termasuk di dalamnya adalah wakaf untuk anak keturunan, wakaf pada para ulama dan fakir miskin, wakaf barang yang tidak bergerak untuk keperluan masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain. Yang kedua ada wakaf umum, wakafnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk di dalamnya adalah masjid, kuburan, dan makam pahlawan. Selanjutnya, mekanisme pewakafan. Yang pertama, akif atau pewakaf, perorangan ataupun badan hukum, menghadap nazir atau pihak penerima di hadapan pejabat pembuat akte ikrar wakaf, atau disebut PPAIW. PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk membuat akte ikrar wakaf atau AIW. Jika wakaf dilakukan untuk jumlah tak tertentu, nazir tidak diwajibkan hadir. Yang kedua, ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIW dengan membawa 2 orang saksi. Yang ketiga, ikrar dapat dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam AIW oleh PPAIW. Yang keempat, PPAIW menyampaikan AIW kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia atau BWI untuk dimuat dalam Register Umum Wakaf pada BWI. Yang kelima, wakif wajib membawa dokumen sah dan asli atas harta atau aset yang ingin diwakafkan. Contohnya sertifikat tanah, akta tanah, dan lain-lain, serta surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah atau bangunan tersebut dalam keadaan tuntas dan bebas dari sengketa atau ikatan. Lengkapi dokumen tersebut dengan identitas diri yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, ada sejarah Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazir atau pengelola aset wakaf yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat baik dalam
bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan atau kota sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia berdasarkan pasal 49 ayat 1. Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberhentikan dan mengganti nazir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Selanjutnya yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia yang pertama adalah meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia baik nasional maupun internasional. Yang kedua, membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Yang kelima, mengkoordinasi dan membina seluruh nazir wakaf. Yang keenam, menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang ketujuh, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dan yang terakhir, menghimpun, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Oke, selanjutnya visi dan misi Badan Wakaf Indonesia. Visinya yang pertama, dalam rangka mewujudkan lembaga independen yang dipercaya masyarakat. Yang kedua, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Adapun misinya sebagai berikut: menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, program penghimpunan dana wakaf. Yang pertama, penghimpunan pola umum atau general cash wakaf. Yang kedua itu penghimpunan pola khusus spesial atau yang ketiga, pembangunan gedung wakaf center. Sumber dana untuk pembangunan gedung dapat berasal dari yang pertama wakaf pemerintah Republik Indonesia, yang kedua wakaf negara Islam, ketiga wakaf bank Islam, selanjutnya bantuan dari badan-badan wakaf internasional, dan sumber dana berasal dari wakaf pengusaha Indonesia dan internasional, serta kerjasama komersial dengan investor lokal dan internasional. Penyaluran hasil investasi harta wakaf kepada mauquf alaih sesuai dengan yang ditetapkan dalam Iqrar Wakaf. Penyaluran hasil investasi harta wakaf yang pertama yaitu disalurkan ke aktivitas bina pendidikan. Aktivitas bina pendidikan disalurkan berupa pendirian sekolah gratis, bantuan uang sekolah, buku dan pakaian seragam, bantuan peralatan, bantuan untuk honor guru, dan lain-lain. Yang kedua, aktivitas bina kesehatan. Penyaluran ini berupa pendirian rumah sakit gratis, pembantuan tenaga dokter dan tenaga medis, bantuan biaya, dan lain-lain. Yang ketiga, aktivitas bina sosial. Penyalurannya dapat berupa program penanganan rehabilitas remaja bermasalah, program penanganan gelandangan, pengemis, kaum miskin kota, pembangunan sarana jalan, jembatan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu aktivitas bina ekonomi. Yang keempat, bina ekonomi dapat berupa pemberian modal
bergulir bagi pengusaha kecil, program pelatihan pembinaan bagi pengembangan kompetensi dan kapasitas usaha kecil, dan lain-lain. Yang kelima yaitu aktivitas bina dakwah. Penyalurannya berupa pelatihan dai dan daiyah dan pembinaan masyarakat Islam. Perwakafan uang di lembaga keuangan syariah. Di dalam pola pertama ini diterangkan bahwa lembaga keuangan syariah mendapat kewenangan penuh untuk menjadi nazir, mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana. Dalam pola ini tata cara berwakaf adalah wakif menyerahkan wakaf uang kepada bank syariah. Bank syariah akan menerbitkan sertifikat wakaf tunai sebagai surat pernyataan penerima dana wakaf yang berisi antara lain nama wakif, alamat, jumlah dana yang diwakafkan, dan sasaran yang dipilih oleh wakif. Yang selanjutnya yaitu perwakafan uang di lembaga keuangan konvensional. Melihat dari skema kedua atau pola kedua, untuk menjalankan model bisnis bank wakaf mikro dibutuhkan nasabah masyarakat miskin produktif dengan kriteria yang pertama, masyarakat miskin yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha produktif untuk memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja. Yang ketiga, masyarakat miskin yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan. Bank wakaf mikro tidak mengelola dana masyarakat baik berupa simpanan, tabungan, deposito, dan produk sejenisnya. Bank wakaf mikro fokus kepada pemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui pendampingan dan pembiayaan mikro. Sumber pendapatan bank wakaf mikro adalah dari bagi hasil deposito syariah, imbal hasil dari pembiayaan, dan pendapatan jasa lainnya.